New kita, Losa mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Losa adalah Losa Ella, dan di sebelah Losa ada Losa Nadia. Nah, adik-adik sudah pada kenal ya. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau memulai ibadah kita mau menari buat Tuhan, kita mengangkat satu pujian yaitu More More More. Adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri ya di rumah, ikutin gerakannya. Oke adik-adik, kita sudah bernyanyi, sekarang waktunya kita berdoa ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami kembali lagi boleh ibadah bersama teman-teman. Kami bersyukur Tuhan yang tolong kami di ibadah hari ini. Tolong kami juga untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Tolong kami tetap semangat ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat? Semangat terus. Ya, kita harus semangat dong. Nah, sekarang kita mau berjalan bersama Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi, yaitu Jalan Serta Yesus. Adik-adik semuanya boleh berdiri kembali. Ikutin gerakannya ya. Oke. Serta Yesus selamanya.
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh dilengkapi dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lalu saya akan pimpin kita di dalam doa. Adik-adik semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarkan kami untuk mau taat, mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati Lawson Media yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita juga sudah bergerak. Hari ini kita sudah semangat dan sekarang tentunya lebih semangat lagi dong. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Oke, adik-adik sekarang siapkan Alkitabnya. Lalu adik-adik kita mau sama-sama baca ya Alkitabnya. Tapi langsung kasih tahu dulu, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan dari mana ya? Coba kita lihat dulu. Nah, hari ini kita belajar tentang Allah mengasihi dan mengampuni anak-anaknya. Wah, temanya sangat bagus ya adik-adik. Allah kita mengasihi kita, lalu Allah juga mengampuni anak-anaknya yang berdosa. Nah, sekarang Lause mau fokus di pembahasan dari Keluaran pasal 20 ya, Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Oke, adik-adik kita mau baca sama-sama ya. Sekarang adik-adik buka Alkitabnya, lalu kita mau baca sama-sama. Oke, Keluaran pasal 20 ayat 1 dan 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Wah, firman Tuhannya luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Lause punya satu teman. Namanya Bapak Musa. Nah, Bapak Musa ini dipakai oleh Tuhan. Dia diminta untuk menjadi pemimpin. Adik-adik tahu kan pemimpin itu siapa? Orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, waktu itu mereka ada di perjalanan ya. Mereka
dipimpin oleh Bapak Musa. Mereka itu sedang ada di sebuah perjalanan, tapi waktu itu Bapak Musa pergi ke sebuah gunung. Ya, Bapak Musa naik ke gunung, kemudian ada di sana. Lalu Bapak Musa ngapain di sana? Bapak Musa itu berdoa. Bapak Musa berdoa, meminta tolong kepada Tuhan akan umatnya. Tapi Bapak Musanya lama. Kira-kira berapa lama ya? Sangat lama. Lalu bangsa Israelnya udah mulai bosan. Bapak Musa lama sekali. Aku udah capek. Aku harus jalan. Aku harus... Aduh, capek. Aku sudah malas. Aku tidak mau lagi. Udahlah, aku tidak mau percaya kepada Tuhan. Aku mau pergi saja. Aku mau bermain saja. Aku mau meninggalkan Tuhan. Tapi di sini kan ada satu pemimpin lagi, namanya Bapak Harun. Wah, Bapak Harun, kalau begitu kita panggil Bapak Harun aja ya. Kita bicara sama Bapak Harun. Lalu kita minta Bapak Harun untuk membuat Tuhan buat kita. Oh, begitu. Oke, kita cari Bapak Harun. Bapak Harun! Bapak Harun! Ternyata Bapak Harun ada di sana. Kita panggil lagi ya. Bapak Harun! Bapak Harunnya ada di situ. Bapak Harun, kami umat Israel tidak mau lagi percaya kepada Allah. Sekarang Bapak Harun kasih tahu kami, berikan Allah kepada kami yang bisa kami lihat, yang bisa menolong kami supaya kami bisa menyembah Allah itu. Bapak Harun bilang kalau menyembah Allah lain itu tidak boleh. Lalu mereka harus menyembah siapa dong? Harus menyembah Tuhan Allah yang benar. Tapi ternyata Bapak Harunnya tidak bisa melawan karena orang-orang Mesir itu bilang, orang-orang Israel itu bilang, ayo Bapak Harun, bantu kami, cepat, cepat Bapak Harun. Akhirnya Bapak Harun mikir, Oke, sekarang lepaskan anting kalian, kalung kalian dilepaskan, kita akan membuat satu Allah. Wah, kira-kira mereka membuat Allah apa ya? Mereka membuat patung lembu emas. Wah, mereka buat, lalu udah jadi. Tara, udah jadi. Mereka menyembah patung lembu emas itu, lalu mereka berdoa pada patung lembu emas. Mereka senang, mereka berbahagia karena mereka menyembah patung lembu emas. Nah, waktu mereka menyembah patung lembu emas, tiba-tiba Bapak Musa turun dari gunung ya. Bapak Musa membawa 2 loh batu. Nah, loh batunya itu adalah isinya perintah Allah. Jadi, Allah berbicara kepada Bapak Musa untuk menyampaikan perintahnya melalui loh batu yang ditulis itu. Wah, tapi waktu Bapak Musa turun, melihat umat Israel itu menyembah patung lembu emas, Bapak Musanya marah. Harun, sedang apa mereka? Apa-apaan kalian? Kenapa seperti ini? Kalian sedang apa? Kalian harus menyembah Tuhan. Kalian itu tidak boleh menyembah patung. Lalu Bapak Musa membuang loh batunya. Dibuang kemudian pecah. Nah, adik-adik, tadi Bapak Musa marah. Bapak Musa sedih. Kenapa? Karena melihat bangsa Israel itu menyembah pada patung lembu emas. Harusnya mereka menyembah Tuhan, bukan menyembah patung itu. Lalu Bapak Musa marah, kemudian dilempar loh batunya, kemudian pecah. Dan setelah itu Bapak Musa berkata kepada umat Israel, kalian semua harus bertobat, harus percaya lagi kepada Tuhan, harus kembali kepada Tuhan, mengakui dosa kalian. Tapi mereka tetap tidak mau. Dan pada akhirnya 3.000 orang mati. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan dosa. Ya, karena upah dosa ialah maut, adik-adik.
Jadi kita harus kembali kepada Tuhan supaya kita bisa diselamatkan. Bangsa Israel waktu itu mereka tidak mau kembali. Mereka masih menyembah patung lembu emas itu. Kemudian Bapak Musa naik ke gunung lagi dan berdoa kepada Tuhan. Bapak Musa minta pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah untuk bisa memberikan pertolongan untuk bangsa Israel itu. Nah, waktu Bapak Musa ada di gunung, kemudian Bapak Musa berdoa, minta pengampunan, minta pertolongan, dan kira-kira Tuhan Allah mendengar tidak ya? Betul, Tuhan Allah ternyata mendengar, dan Tuhan Allah itu selalu mendengar kita. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu mengasihi kita. Tuhan Allah sangat sayang kepada kita. Meskipun kita berdosa, Tuhan Allah tetap mengasihi kita, adik-adik. Nah, Bapak Musa berdoa kepada Allah, kemudian Allah berbicara lagi kepada Bapak Musa. Terus Bapak Musa diberikan lagi 2 loh batu itu. Kemudian Bapak Musa turun dan memimpin lagi bangsanya itu untuk kembali percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, Tuhan mengasihi umatnya walaupun umatnya berdosa. Tapi ketika umatnya kembali kepada Allah, Allah mengampuni dosa-dosa dari umatnya itu. Nah, adik-adik, sekarang kita adalah manusia berdosa, adik-adik. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta tolong kepada Tuhan, kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus atau Tuhan Allah itu pasti mengampuni kita. Nah, sekarang adik-adik, ayo sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, mengakui dosa kita, dan mau percaya kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, agar kita dipulihkan. Hati kita, pikiran kita, dipulihkan oleh Tuhan, dan kita ditolong olehnya. Kita juga bisa melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami belajar firman-Mu. Tuhan yang tolong supaya kami mau mengakui dosa kami di hadapan Tuhan dan juga mau percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sekarang bersama dengan Lausefania, kita akan sama-sama menghafal ayat hafalan dan mengerjakan kreativitas. Ayat hafalan hari ini terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Nah, Lausefania mengajak adik-adik yang ada di rumah sekarang bersama-sama mengucapkan ya pelan-pelan. 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Tuhan Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Sekali lagi ya, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 2. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Nah adik-adik, sekarang kita sama-sama mau mengerjakan aktivitas hari ini. Aktivitasnya adalah ini dia. Nah adik-adik, temukan 5 perbedaan dari kedua gambar ini ya. Ayo, coba dilihat. Ada 5 perbedaan dari kedua gambar ini.
Jikalau adik-adik sudah menemukannya, adik-adik boleh mengirimkan jawabannya ke Lause masing-masing ya. Di mana letak perbedaannya, apa saja yang membedakannya ya. Atau kalau handphonenya mendukung, adik-adik bisa screenshot, lalu dengan pennya bisa ditandai ya, mana saja yang beda. Lalu screenshotnya dikirim ke Lausenya masing-masing di kelas. Nah, Lause harap adik-adik semua dapat mengerjakan kreativitas ini ya. Nah, adik-adik, jikalau sudah mengerjakan, Lause Fania mau mengajak kita semua untuk menutup ibadah ini di dalam doa ya. Yuk, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Tuhan yang sudah mengampuni akan segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan, ajar kami supaya kami dapat menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami di rumah masing-masing, berikan kekuatan, kesehatan, kerajinan untuk boleh beribadah. Kami juga boleh rajin ketika belajar secara online. Tuhan, berkati papa mama kami di rumah, berikan mereka juga kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati supaya kami minggu depan dapat kembali beribadah secara online. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati kita semua.